Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam satu acara yang selalu kita nantikan, bahasa pantun Al-Fakir, Pak Markum orang Bintara. Kita bertemu di Assalamualaikum Nusantara. Pada kesempatan pagi ini, Masya Allah, kita akan mengangkat tema yang sangat amat luar biasa, yaitu 6 kriteria majlis kita dikatakan majlis yang baik. Jadi kalau tidak ada 6 kriteria ini, baiknya kita pilih-pilihlah, jangan sampai untuk ditekuni dan dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena pada kesempatan kali ini untuk mengawali, saya ingin membacakan firman Allah yang tertera di dalam firman-Nya surat ke-43, juz ke-25, tepatnya pada ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67, yang artinya al-akhillau, adapun persahabatan, adapun hubungan pertemanan, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, pada hari nanti sebagian mereka dengan sebagian yang lain ada yang menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi harus diketahui, dalam kita memilih majelis, dalam memilih sahabat, memilih teman, jangan semuanya kita betul-betul tekuni. Makanya lewat kesempatan Assalamualaikum Nusantara kali ini, kita akan mengaji ada beberapa kriteria yang menjadi persyaratannya. Jadi kalau kesimpulan tadi yang dibacakan surat Az-Zukhruf ayat ke-67, sahabat besok di hari kiamat ada yang bisa mencelakakan, juga banyak yang bisa menyelamatkan. Tentunya kita pengen punya sahabat-sahabat yang di dunia betul-betul saling menguntungkan, saling menebar kebaikan, saling menghasilkan kebaikan, pun kelak di akhirat di saat kita sudah tidak ada lagi yang menolong, ternyata kita ditolong oleh sahabat-sahabat kita yang baik, yang memang sudah kita atur sejak di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan secara detail apa saja kriteria-kriterianya, ini bukan pendapat Taufikur Rahman, tapi Al-Fakir juga merujuk kepada nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang bernama Ighatsatul Lahfan, di mana beliau mengelompokkan ada 6 kriteria yang bisa dibilang itu majlis yang baik. Ada 6 kriteria yang kalau kita bertemu dengan 6 kriteria itu, kita sudah berkumpul di dalamnya, terus pegang erat sampai kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada 6. Yuk, kepiting di dalam kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Bahasanya di dalam kitab itu menyebutkan mujalasatus sholihin tuhawwiluka min sittatin
ila sittatin. Majlis yang baik yang dimana bisa merubah kamu dari 6 hal, 6 sifat kepada 6 sifat lagi. Ingat ikhwafillah, jadi 6 hal bisa merubah kepada kita kepada 6 sifat. Yang pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan minas syakki ilal yakini. Dari hati yang ragu-ragu, yang syak, kepada pembawaan kepada keyakinan yang mantap akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, contoh kita berkumpul saat ini mengikuti kajian Assalamualaikum Nusantara. Tolong kalau misalkan mengikuti kajian ini lantas para saudaraku menyimak tidak ada maslahatnya, dah mendingan cukup sampai di situ aja. Nah, ini yang pertama kriterianya minas syaki ilal yakini. Dari hati yang ragu menjadi yakin. Saya contohkan di dalam belajar itu banyak yang nanya kondisi zaman now, Ustadz boleh nggak saya belajar dengan Mbah Google? Contoh hal. Nah, ternyata hati kita masih bimbang, boleh atau enggak atau boleh. Ada aturan dalam belajar. Ternyata disebutkan diantaranya oleh seorang ulama tabi'ut tabi'in yang lahir di tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Siapa beliau namanya? Namanya yaitu Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak menjelaskan lewat bahasanya untuk secara tahapan belajar disebutkan harus ada sanadnya. Tadi saya contohkan belajar dengan Google. Kalau misalkan untuk menimbang-nimbang lantas memang betul adanya, silakan. Nah, kita cross check secara aturannya. Disebutkan oleh beliau al-isnadu minaddin. Walau lal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Apa artinya? Sanad itu sebagian daripada agama. Kalaulah tidak ada sanad, maka sungguh siapa saja bisa berkata semaunya. Walaupun itu dari Google, tapi yang kita lihat sumbernya jelas. Siapa yang berkata? Oh, Abdullah ibnul Mubarak. Siapa beliau? Yang lahir di tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Ternyata ungkapannya sampai seorang imam muslim meriwayatkan. Rawahu Muslimun. Meriwayatkan akan ungkapan ini imam muslim. Kalau jelas dan memang bisa di cross check kebenarannya, silahkan. Akhirnya hati yang ragu menjadi yakin. Saat ini kami sampaikan lewat Assalamualaikum Nusantara. Ikhwah fillah, lihat kereta pertama. Hati kita dari ragu timbul kepada yakin. Oh, ambil tuh persahabatan majlis seperti itu. Lantas yang kedua disebutkan kriterianya dari minarriya ilal ikhlas. Majlis di mana kita duduk, begitu kita kumpul di dalamnya, dari hati yang tadinya riya, lantas keluar kita merasa takut. Betapa dahsyatnya bahaya riya. Contoh, sebelum kita hadir di majlis, ternyata kita masih belum bisa mengontrol hati kita, sehingga selalu terprovokasi dengan sifat pamer, sifat riya. Mungkin memamerkan lewat dari segi traveling, jalan-jalan. Oh, kami udah ke sini, udah ke Singapura, udah ke Amrik, kami pun udah umroh, udah sekian belas kali, udah haji sekian kali. Oh, barang-barang yang kami punya ini barang-barang branded. Lantas begitu kita punya, selalu hati kita bagaimana orang-orang yang belum tahu biar jadi tahu tujuan untuk pamer,
untuk ria, biar dikatakan orang kaya, biar dikatakan orang mampu. Begitu kita hadir di Majelis Assalamualaikum Nusantara hari ini, ternyata kriteria kedua membawa diri kita dari yang tadinya suka pamer kepada ikhlas. Kenapa? Dibahas, ya Allah. Ternyata bahayanya ria itu dahsyat ya. Sampai Nabi menyebutkan besok pada hari kiamat. Ini contoh bahaya ria nih. Dimana kata Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak apa definisi muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina, muflis menurut kami, man la dirhama wala mata'u. Muflis itu kata sahabat, orang yang nggak punya tempat tinggal, lantas nggak punya harta, nggak punya kendaraan, nggak punya perhiasan. Itulah bangkrut menurut kami, kata para sahabat. Mendengar jawaban sahabat begitu, lantas Rasulullah pun menjawab, kalau muflis menurut kami bukan yang begitu, kata Rasulullah. Lantas yang bagaimana? Muflis menurut kami, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah, yang besok mereka akan datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan banyak pahala solatnya, bisiyamin, dengan banyak pahala puasanya, bizakatin, dengan banyak pahala zakatnya. Jadi orangnya di dunia ahli ibadah, gemar solat, gemar puasa, bahkan puasa-puasa sunnah dijalankan, gemar zakat, gemar umroh, gemar haji. Tapi kata Rasulullah, inilah orang muflis yang begitu besok di hari kiamat semua pahalanya ludes. Semua pahalanya habis. Kenapa? Karena saat di dunia mereka beribadah, maksimal ibadahnya, tapi hatinya selalu ingin pamer. Selalu orang lain pengen tahu. Hatinya selalu riya. Nah begitu kita hadir lewat Assalamualaikum Nusantara kali ini, kita harus betul-betul bisa mensortir. Kira-kira begitu kita hadir di sini, hati kita begitu beramal ibadah, makin tawadhu, makin ikhlas atau makin riya. Nah ketika kita ada hati demikian, ya Allah, ternyata betapa dahsyatnya bahaya riya ya. Sehingga sampai Nabi menyebutkan semuanya besok sia-sia karena sebabnya tidak bisa menjaga hatinya. Nah ini kriteria yang kedua. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, di mana setelah kita tahu, kita betul-betul bisa menata hati kita, menjaga hati kita, baik ibadah sholat kita, baik ibadah puasa kita, baik ibadah umroh kita, baik ibadah haji kita, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana kalau bisa, jangankan orang yang jauh, orang terdekat pun kalau perlu tidak perlu tahu. Kenapa? Cukup Allah saja yang tahu betapa dahsyatnya nilai ikhlas dan betapa bahayanya yaitu nilai riya. Itu kriteria yang kedua. Jadi minar riya ilal ikhlas. Diingat, jadi kelompok pertama kriteria majlis dikatakan majlis baik bisa membawa kita dari ragu menjadi yakin. Dari hati yang pamer menjadi hati yang ikhlas. Lantas yang kedua, yang ketiga, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ya, minar rukbati, ya, minal ghaflati ila zikri. Minal ghaflati, dari hati yang lalai mengingat Allah, ila zikri, membawa kepada diri kita makin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita hadir di majlis Assalamualaikum Nusantara. Tayangan kita tidak lama kok, nggak sampai 1 jam. Tapi begitu kita hadir, ternyata siapapun penyampainya, termasuk hari ini Al-Fagir Taufikur Rahman, contoh saja menjelaskan perihal
urgennya waktu. Sampai Allah Ta'ala bersumpah saking mahalnya waktu. Apa bahasa firman-Nya? Wal asri. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sungguh kondisi manusia dalam keadaan merugi. Ada exceptionnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal soleh. Maksudnya kita merenung, ya Allah, usia kami sekarang sudah lebih daripada 40 tahun. Sementara meminjam bahasa Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau 40 sekarang sudah masuk usia kita. Meminjam usia Nabi 63 tahun. Berarti 23 tahun lagi. Itu kalau sampai seperti usia Nabi. Bayangkan kalau tidak sampai. Ada yang kemarin kita doakan bersama. Seperti Syekh Ali Jabir. Di usia 44 tahun meninggal dunia. Ada dai berjuta umat. Yang Masya Allah kalau sudah berceramah dengan retorikanya. Masya Allah 59 tahun. Siapa? Kiai Haji Jainin MZ. Itu kalau nggak nyampe usia Nabi. Begitu kita dengar tausiah lewat Assalamualaikum Nusantara. Lantas kita sadar betul, ya Allah, kalau bahasa Al-Fakir mah sederhana. Mandi di sumur rambutnya basah. Numpang naruh kaca mata di rumah mertua. Urusan umur memang gak berasa. Tahu-tahu kita sudah pada tua. Nanti apa yang mau kita bawa? Kalau kita sia-siakan ini. Umur itu perumpamaan ini kayak batu es. Batu es dipakai ya manfaat. Nggak dipakai bakalan habis. Sementara kita bisa bayangkan yang kalau bahasa Al-Quran surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari besok, di saat kita sudah terkujur barat dan timur, mulut sudah tidak bisa berbicara, mata sudah tidak bisa melihat, kita bakalan mengalami yang seperti itu. Mungkin kalau bahasa religinya, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Setelah kita nyimak acara Assalamualaikum Nusantara ini, lantas kita berbenah diri. Bagaimana? Walaupun dalam kondisi pandemi, makin memaksimalkan 5 waktunya untuk berjamaah. Makin memaksimalkan untuk makin memperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Makin memaksimalkan untuk tidak pelit buat berbagi. Makin memaksimalkan untuk berbakti dengan orang tua dan mertua. Makin memaksimalkan hadir di majelis ilmu, bahkan bukan hanya hadir, takzim, hormat kepada guru-guru kita. Nah, ini kriteria ketiga ketika bisa membawa kita. Ini majelis ini bisa membawa diri kita dari yang tadinya lalai kepada ingat kepada Allah, maka tolong pegang erat majelis yang seperti itu. Itu kriteria yang ketiga daripada majlis yang soleh, majlis yang baik. Lantas disebutkan lagi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kriteria yang keempat adalah minar rukbati fid dunya ila rukbati fil akhirah. Majlis di mana kita duduk, di mana kita hadir, bisa membawa dari yang tadinya kecenderungan untuk hubbud dunya kepada hubbul akhirah. Dari yang tadinya kecenderungan untuk mengumpulkan dunia dan dunia saja, tapi bisa membawa kepada untuk mengingat persiapan sebelum kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini hidayah loh.
Ya, jadi walaupun usia bertambah tua, nggak jaminan kalau hati belum terketuk hidayah untuk mau taat kepada Allah. Sementara kita sadar ada satu nasihat indah yang disampaikan oleh seorang penyair pada masanya di Khalifan Harun ar-Rasyid, yaitu Abu Nawas. Indah ungkapannya. Zunubi mislu a'dadir rimani fahabni batayadal jalali wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifa timani. Kita renungkan ikhwafillah kriteria yang nomor 4. Begitu kita hadir menyimak acara Assalamualaikum Nusantara, lantas kita ingat, ya Allah, dari yang tadinya kecenderungan hanya buat dunia, lantas bisa berubah menjadi persiapan buat akhirat. Kita ingat tuh yang tadi saya bacakan, renungi, disimak, masuk ke dalam hati. Zunubi, dosa-dosaku ya Allah, mislu a'dadir rimali, banyaknya udah kayak pasir yang ada di pantai. Adakah diri kita yang bisa ngitung jumlah pasir tuh yang ada di lautan, yang ada di pantai? Nggak ada yang bisa ngitung. Sampai Abu Nawas memberikan perumpamaan, dosa-dosaku ya Allah banyak kayak pasir yang ada di laut. Fahabli taubatan ya dzal jalali, ya Allah berikan di hati ini hidayah untuk mau tobat kepadamu ya Allah. Wahai Dat yang maha agung, yang maha mulia. Berapa banyak kita lihat di luaran, umur bukan makin muda, kepala uban sudah bertabur, mata penglihatan udah mulai lamur, pendengaran udah mulai kabur, gigi udah kebanyakan makannya kuatnya bubur. Mohon maaf, berarti udah siap-siap untuk masuk kubur. Tapi betapa banyak karena hatinya belum terketuk dengan hidayah, masih berani meninggalkan yang 5 waktu. Masih berani, naudzubillah min dzalik, makan harta anak yatim. Masih berani untuk minum khamar. Bahkan naudzubillah min dzalik, masih berani buat berzina. Ya Allah, berikan hidayah ke dalam hatiku ya Allah. Kenapa? Wa umrina kisun, sementara usiaku ya Allah setiap hari bukan makin nambah, makin berkurang. Umurku makin berkurang ya Allah. Kaifah timali, bagaimana kelak aku mempertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Ikhwafillah bisa merenungkan sampai kata Quran besok gambaran hamba-hamba Allah di hadapan Allah. Surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap insan akan catatan amaliyahnya dari mulai kita baligh sampai kita tutup mata, itu catatan amaliyah kita kerjakan tuh. Terutama maksiatnya, baik yang kita masih ingat maupun yang udah banyak kita lupa, baik yang kita sengaja maupun yang kita nggak sengaja. Semuanya nggak ada yang lepas dari pengawasan Allah, dikalungkan di leher kita. Jadi nggak ada bisa pakai sewa pengacara. Di dunia mungkin bisa begitu, tapi ketika di pengadilan Allah, lantas Quran tinggal menyebutkan, Iqra kitabak, baca masing-masing oleh kamu sekalian akan catatan amal ibadah yang pernah kamu kerjakan selama hidup di dunia. Nah ikhwafillah rahimakumullah, tolong termasuk kajian saat ini, acara Assalamualaikum Nusantara, renungkan ada nggak kira-kira kriteria yang keempat yang disebutkan
minar rukbati fid dunya ila rukbati fil akhirah. Membawa hati kita yang tadinya cenderung untuk mengumpulkan dunia, tapi bisa membawa untuk cenderung persiapan buat akhirat. Itu yang keempat. Yang kelima disebutkan kriterianya yang bagaimana? Minal kibri ila tawadhu'i. Bisa membawa hati kita di saat kita kumpul di majlis itu. Majlis yang mana saja. Termasuk yang kajian kita saat ini. Atau mungkin lewat acara-acara lainnya. Bisa membawa hati kita minal kibri ila tawadhu'i. Dari hati yang takabur menjadi hamba yang tawadhu. Masya Allah. Ikhwafillah rahimakumullah. Bukan kata saya yo. Sampai kalau kita lihat di dalam Al-Quran nih. Di surat ke-7. Surat Al-A'raf. Ayat ke-11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 17. Di mana ayat ke-11-nya yang artinya kurang lebih di saat aku menciptakan manusia, Nabi Adam, lantas aku perintahkan makhluk-makhluk yang sebelumnya, yaitu para malaikat dan juga yang dari api, untuk sujud hormat. Para malaikat sujud semua, kecuali yang enggan, yaitu yang dari api. Lantas di ayat ke-12-nya Allah bertanya, apa yang menyebabkan kamu enggan untuk sujud dengan Nabi Adam sebagaimana yang aku telah perintahkan? Lihat jawabannya. Surat Al-A'raf ayat 12. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Padahal ini makhluk yang paling dulu diciptakan dan gurunya para malaikat, berarti pintar, berilmu. Tapi ketika Allah perintahkan buat sujud hormat kepada Nabi Adam, lihat jawabannya. Dia pun berkata, aku khairun minhu. Lebih hebat dari dia. Aku lebih the best dari dia. Aku lebih cakep dari dia. Aku lebih keren dari dia. Bahkan disebutkan alasannya. Khalaqtani minnar. Aku diciptakan dari api. Sementara dia tuh yang baru dari tanah. Mana mau aku untuk hormat kepadanya. Ini contoh dari yang pertama kali makhluk diciptakan. Ternyata yang tadinya posisinya di surga. Dengan sebab di hati punya keangkuhan, punya sifat kesombongan, maka dikeluarkan dari surga sampai hari kiamat. Nggak boleh iblis dan anak turunnya untuk masuk surganya Allah. Dari cerita ini, Al-Fakir ingin mengajak, yuk ikhwafillah, setinggi apapun ilmu kita, sesukses apapun dengan kekayaan dunianya, ingat, di atas langit masih ada langit. Dalam arti kata, jangan sampai membawa hati kita menjadi hamba yang takabur. Hamba yang lupa diri. Yang sehingga sia-sia semuanya. Sampai Nabi mengecam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Enggak bakalan bisa masuk surga orang yang di hatinya punya secerca sifat sombong. Nah, kita hadir di Assalamualaikum Nusantara. Yang tadinya mungkin hati kita kebawa merasa paling kaya, paling cakep, paling pintar. Yuk, kriteria yang kelima bisa membawa hati kita dari hati yang sombong kepada hamba yang tawadhu. Dan yang keenam, kriteria majlis yang baik. Yang sekiranya ada 6 kriteria ini, tolong pegang sampai akhirat hayat kita. Apa yang keenam? Yaitu min su'in niyah ilan nasihati. Dari jeleknya niat di dalam hati membawa kepada nasihat yang baik. Hadirin, hadirat rahimakumullah, 6 kriteria ini yang gak boleh kita tinggalkan di saat kita kumpul di majlis. Baik majlis secara on air begini kita ketemu di pengajian, maupun
yang secara live, baik langsung di majlis yang manapun. Jadi sebagai kesimpulan, ingat bahasa Malik bin Dinar, la tastabidu kulla jalisin, kulla jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibuhu. Setiap majlis yang di dalamnya kita tidak bisa mengambil manfaat baik, maka jauhkanlah majlis tersebut. Sederhana bahasa Al-Fakir, suasana rusuh di pasar ikan, menebus obat jadi ketelatan. Punya musuh satu udah kebanyakan, punya sahabat 10 juta masih kedikitan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.